Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Hani Eskom MMSI CC, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zalfa Ramadan, NPM saya 211063125005. Kemudian kelas saya 3A Sistem Informasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS yang telah saya kerjakan. Oke. Di sini, nah yang pertama soalnya adalah karena saya kedapatan soal ganjil, maka eh, yang pertama itu saya disuruh membuat rangkaian digital dengan tabel logikanya gitu, dengan persamaan Z sama Z sama dengan A kali C aksen dikali D ditambah A kali B ditambah B kali D aksen dikali A. Berikut tabelnya. Nah, saya langsung menjawabnya pada yang pertama, yaitu gerbang logika. Baik, di sini terdapat persamaan yang sudah saya tadi bacakan, dan di sini terdiri dari 4 inputan ya, 4 inputan. Langsung saja kita ke fungsi pertama, yaitu di sini dijelaskan bahwa A kali C aksen kali D. Nah, maka A kita tarik garis lurus ke sini, kemudian dari C kita tarik dari sini, kemudian ke sini. Karena C aksen, jadi ditambahin not di sini. Nah, baru ke sini, kemudian D. Maka D kita tarik dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, maka mereka akan ketiga tadi akan dikumpulkan dalam satu gelombang logika N. Nah, kemudian fungsi yang kedua A kali B. Nah, yang ini A, kemudian kita tarik garis ke sini, maaf, dari sini ke sini, kemudian yang B dari sini ke sini. Kemudian fungsi yang ketiga, B dikali D, D aksen dikali A. Maka B dari sini kita ambil, nah, kemudian D di sini, nah D lurus, kemudian karena D aksen kita tambahin not, kita lurus ke sini. Nah, kemudian uh, A kita tarik dari sini, sini, lalu ke sini. Nah, maka dikumpulkan dalam gerbang logika N. Nah, gerbang logika N ini tiganya akan dikumpulkan menjadi yang namanya gerbang logika OR, yang mana menghasilkan persamaan Z seperti ini. Oke. Setelah gerbang logika, di sini kita juga ada tabel logika. Nah, sesuai konsep dari soalnya, yaitu uh, A, B, C, dan D sudah ditentukan pada soal di sini. A, B, C, dan D. Nah, di sini ada penambahan C aksen dan D aksen. Yang pertama kita bahas C aksen dulu. C aksen didapatkan dari angka yang berlawanan dengan C aslinya, atau selain angka aslinya gitu. Misal kalau 0, 0 di C0, maka di C aksen 1. Nah, seperti ini. Nah, apabila di C1, maka di C aksen 0 gitu. Ataupun sebaliknya, dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian ada D aksen. D aksen didapatkan dari mana? D aksen didapatkan dari D yang berlawanan. Nah, misal di D biasa itu 0. Nah, maka di D aksen menjadi 1. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian di sini ada A kali C aksen dikali D. Nah, di sini A dikali C kali D. Nah, maka 0 dikali 0 dikali 0, hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu satu. Satu didapatkan dari mana? Nah, karena ininya A-nya 1. Kemudian C aksennya
eh maaf, C aksennya 1, kemudian D-nya 1, maka hasilnya 1. Nah, kemudian begitupun ini A-nya 1, C aksennya 1, dan D-nya 1, maka 1 kali 1 kali 1 adalah hasilnya 1. Kemudian di sini ada A kali B, sama begitupun sebaliknya. Eh, misal A kali B 0 kali 0, maka hasilnya 0. Begitupun seterusnya sampai sini ada sedikit perbedaan karena yang seperti tadi saya bilang, A sama B-nya sama-sama 1, maka 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kemudian di sini B dikali D aksen dikali A, maka hasilnya eh, 0 gitu. Karena dari B sini kemudian ke D aksen kemudian ke A. Nah, 0 kali 1 kali 0, maka hasilnya tetap 0 itu. Nah, begitupun seterusnya sampai sini sama, karena ada bilangan 1, karena semua bilangannya 1 tanpa 0 gitu. Nah, kemudian ini di tabel selanjutnya, tabel logika selanjutnya, di sini ada eh, berbagai penjumlahan atau kalian. Sebenarnya ini hanya dikumpulkan saja lalu tambahin gitu. Jadi hasil dari ini A kali C, eh, A kali C aksen kali D itu kan dari sini. Ini jawabannya saya ada kesalahan di sini, mungkin harusnya C aksen ya di sini. Eh, ya harusnya C aksen dan D seperti ini harusnya. Oke. Jadi di sini hasilnya kan 0, kemudian ditambah A tambah B 0, kemudian B tambah B kali D aksen ditambah A, hasilnya 0 dari sini. Nah, begitupun seterusnya karena ini 0 0 semua, maka hasilnya 0. Nah, karena di sini ada 1, karena kan ini kan ditambahkan semua, jadi maka hasilnya ada 1 di sini. Nah, kalau ini satunya ada 2 nih. Kenapa di sini nggak tulis 2? Karena bilangan biner itu angkanya cuma 0 dan 1. Nah, begitupun terus sampai bawah itu udah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.